Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Erwin, stempel 021, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh pemasaran rumput laut terhadap keputusan pembelian di Kecamatan Pondrang. Latar belakang: rumput laut memiliki multifungsi dalam berbagai industri, seperti industri makanan, kecantikan, dan formasi tertil dan pertanian. Dari hasil penelitian, Departemen Kesehatan Jepang menyatakan bahwa agar-agar merupakan makanan yang mengandung serat tinggi sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai pencegah penyakit kanker usus dan wasir dan lain-lain. Wibowo 2019 mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama rumput laut di dunia dengan produksi rumput laut basah mencapai 11,6 juta ton pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 10,46 juta ton. Saat ini budidaya rumput laut menghasilkan kemudian memasarkannya masih secara tradisional, menjual ke pengepul kecil menjual ke pengepul besar. Bahkan ada di antaranya masih menggunakan sistem ijon. Sistem ijon membuat pembudidaya rumput laut terikat sehingga tidak dapat tawar-menawar harga lagi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pemasaran rumput laut terhadap keputusan pembelian di Kecamatan Pondrang? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, saya dapat mengambil sebuah tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Ingin mengetahui pengaruh pemasaran rumput laut terhadap keputusan pembelian pada Kecamatan Pondrang. Kajian teori. 1. Pemasaran. American Marketing Association 2020 mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas sekumpulan instruksi dan proses untuk sebuah mengkomunikasikan dan menyampaikan dan bertukar penawaran yang memiliki nilai yang pelanggan dan klien, mitra, dan masyarakat luas. Menurut Phillips Kotler, strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi profesif untuk pasar sasaran, penetapan profesi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasarannya. Teori budidaya rumput laut. Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal atau lahan untuk mengambil manfaat atau hasil panennya. Rumput laut merupakan tanaman tingkat rendah yang terbentuk dari Thylus dari divisi Tylopstan atau struktur tubuh tidak berdaun. Habitat dan morfologi rumput laut. Rumput laut hidup pada kedalaman yang masih dapat dicapai cahaya matahari dan hidup sebagai fotobentos dengan melekatkan dirinya pada substrat lumpur, pasir, karang, progromen, dan lain-lain. Fungsi pemasaran yaitu 1. Pertukaran
2. Menyediakan sarana. 3. Mendistribusikan fisik. Dan 4. Fungsi penawaran. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif atau kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa yang ada. Penelitian deskriptif atau kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. B. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian saya yaitu di pesisir pantai pembudidayaan rumput laut di Kecamatan Ponrang. Waktu penelitian saya itu kurang dan lebih 2 hari sampai 4 hari lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sumber data yang saya ambil di sini yaitu dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh penelitian dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. B. Sumber sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Metode teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain: 1. Teknik Floyd Rorschach, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data merupakan proses pencanderaan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar penelitian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut